Kacau betul. Baik, kembali lagi. Balik lagi Pak Tamrin, sorry ini. Oke. Koneksi di gunung, Pak. Ini nanti kalau teman-teman mohon maaf ya sebelumnya nih kalau balik lagi off di tengah jalan, tapi semoga enggak deh. Ya. Pak Tamrin, suara saya cukup jelas? Jelas. Ya, oke. Tadi udah tentang Asia Link Sketchwalk nih. Nah, mungkin bisa langsung aja Pak Tamrin share tentang Asia Link Sketchwalk. Silakan, Pak. Oke. Tadi sampai mana ya? Saya ulang aja ya. Ya, diulang lagi aja, Pak. Oke. Bandung kan punya komunitas sketsa cukup besar ya, Bandung Sketchwalk ya. Kita sudah aktif dan berjejaring dengan banyak komunitas sketsa di dunia lah, di Asia begitu. Nah, kita itu anggota dari Asia Link Sketchwalk. Itu sebetulnya forum koordinasi para admin komunitas sketsa. Sehingga kalau kita mau menyelenggarakan acara itu dikoordinasikan dulu agar dalam setahun nggak tabrakan, nggak ada yang terlalu dekat gitu. Ya. Suara saya cukup jelas ya? Sangat, Pak, sangat jelas. Oke. Nah, sejak 2016 acara-acara sketsa di Asia itu sudah diatur sama-sama, sudah dikoordinasikan ya. Jadi 2016 diadakan di Bangkok, 2017 di Kuching, 2018 di Taichung, Taiwan, 2019 di Hanoi. Nah, 2020 itu gilirannya Bandung. Mestinya bulan September itu kita punya acara besar ya di Bandung. Saya bayangkan di sekitar Braga, di pusat kota gitu ya. Itu tadinya kalau ada COVID ya, kita akan kedatangan sekitar 500 sketchers dari yang sudah terdaftar tuh dari 22 negara. Dari Indonesia banyak sih, dari Indonesia kira-kira 300 orang. 300 sketchers, oke. Dari Indonesia ya, dari luar negeri 200 sketchers. Nah, kita tuh mau nyeket di Bandung selama 4 hari non-stop. Nah, itu acaranya. Itu acaranya. Jadi, ada 500-an pesketsa gitu ya, yang akan bergabung bersama dan mereka keliling Bandung dan akan menggambar Bandung gitu, Pak. Betul, selama 4 hari ya. Biasanya ya, para sketcher tuh nggak bisa ditahan gitu ya. Acara resminya siang, tapi mereka malam juga nyeket gitu. Nah gitu, kayak buat saya sih itu kayak pesta sketsa lah gitu. Yang saya bayangkan Pak, Bandung selama 4 hari itu akan mendapatkan banyak sekali branding online, karena kan setiap sketsa dengan kualitas sketsanya yang bagus diupload, itu pasti akan menarik ya. Ya, betul. Kita pernah lakukan itu di 2015. 2015 itu Bandung Sketchwalk pernah mengadakan Bandung Sketchwalk edisi internasional. Yang hadir kira-kira 260 orang waktu itu. 200 lokal, 60 luar negeri lah ya. Waktu itu kita koleksi dan beberapa gambar itu bahkan diminta oleh Wali Kota Bandung waktu itu. Oke. Nah, ini lebih besar lagi karena sudah terkoordinasi lah. Ya. Asia cakupannya ya kan. Artinya tapi sebetulnya melalui sketsa ini ya. Gimana, Pak? Nah, kebetulan ya 2020 ini seharusnya ada acara lain yang internasional, seharusnya diadakan di Hong Kong. Kalau nggak salah bulan April kemarin seharusnya, tapi batal karena situasi Hong Kong ya. Itu namanya Urban Sketching Symposium, International Urban Sketching Symposium, itu juga tahunan dan itu keliling dunia.
Nah, karena Hong Kong batal, waktu itu sebenarnya pesertanya banyak yang pindah ke Bandung. Oh, ya, ya, ya. Dan dari 22 negara itu juga banyak yang bukan hanya Asia sih, dari Prancis, Amerika, Kanada, itu juga sudah banyak yang daftar. Oke. Sampai Dan mereka udah akhirnya, komit untuk datang ke Bandung. ya, tapi pendaftaran kita buka bulan Februari waktu itu. Dalam 6 jam pertama, 60% tiket udah terjual. Wah, luar biasa. Ya, tapi abis itu bulan Maret udah mulai itu kan ya, PSBB dan sebagainya. Ya Ya. sudah bulan bulan lalu kita umumkan kita terpaksa undur. Hmm. Nah, diundurnya sampai kapan nih, Pak? Diundur ke September 2021. September 2021. Ya, Cukup yakin, Pak, kebetulan dengan September 2021. nggak ada yang tahu. Tapi Pak, terlepas dari itu, apa yang membuat para pesketsa ini begitu banyak tertarik ya sampai tadi ada ratusan ya mau datang ke Bandung Pak dan menggambar di sini? Ya, karena memang komunitas sketsa ini sudah besar ya. Hmm. Eh, kita gara-gara sosial media ya, jadi kita terhubung begitu. Hmm. Nah, kalau ada kesempatan untuk gathering yang live, tatap muka, itu memang dicari, disukai. Saya kira mereka seperti apa, pelari gitu, yang maraton kemana aja dikejar. Nah, udah kayak Oh, gitu. oh gitu. Ya, Jadi komunitasnya sudah. maratonnya sambil gambar gitu ya, keliling-keliling Ya, gitu ya. betul. Jadi Oke, oke. schedule berapa tahun ke depan tuh udah ketahuan mau ada di mana gitu. Dan itu biasanya sudah direncanakan. Ya, 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 ya. Ini kalau misalnya Pak melihat cakupannya Asia gitu ya, Ya, peserta paling banyak atau yang paling interest gitu, itu dari kota mana Pak di Asia Pak? oke. Kalau dari tiket yang terjual kemarin, yang paling banyak itu ya tentu dari Indonesia ya, dari banyak kota. Terus sesudah itu dari Singapura, Malaysia, Hmm. Thailand. Hmm. Ya sih relatif. Oh, oke. Dan ini untuk para profesional sketchers atau juga ada pemula atau mungkin malah ada yang seperti kayak pengen having fun atau rekreasi gitu bergabung ke komunitas ini gimana Pak ininya apa namanya? Oke. Jadi ini sebenarnya komunitas hobi ya, komunitas hobiis. Nggak ada yang namanya professional sketchers. Oh, oke. Jadi Ya, ya, ya. ya dia boleh seniman, tapi begitu bergabung ke komunitas sketsa itu semuanya amatir begitu, melakukannya karena kesenangan aja. Profesinya macam-macam, ada yang seniman, ada yang ilustrator, tapi juga ada yang dokter, ibu rumah tangga, mahasiswa kayak gitu. Ya, 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 ya. Tentunya mereka yang biasa datang ke sirkuit itu, saya pernah datang ke beberapa acara sebelumnya, ya mutunya bagus lah, tinggi, mutunya tinggi, bagus. Mutunya ya. tinggi. Ya. Soalnya saya juga masih ingat Pak tahun berapa tuh saya ikut di Bandung Sketchwalk dan sempat ngambil di kawasan bekas pabrik Kinang. Ya, ya. Nah itu saya ngelihat semua yang ngegambar di situ kayaknya nggak ada yang amatir deh Pak. Oh itu amatir semua. Itu amatir semua. Itu amatir semua. Bagus gitu. Ya. Amatir aja gambarnya udah kayak gitu ya. Ya, amatir dalam arti hobi lah. Ya, melakukannya ya. Untuk kesenangan ya. Ya. Nah, apa namanya? Ini Pak, ini juga saya ngelihat ada Indra nih di sini nih, gabung di talk kita. Oh iya. Dia menanyakan, ada wacana Bandung Sketchwalk New Normal nggak katanya? Nah, gimana nih Pak? Nah, benar. Itu sebetulnya pertanyaan besar buat kita semua ya. Karena
sebetulnya nyeket itu sendiri juga oke kan ya, itu sendiri. Tapi juga ada dimensi sosial gitu ya, kalau kita nyeket bareng-bareng ya. Jadi sebetulnya yang Ya, penting kalau nyeket bareng itu kan gatheringnya ya, ya. gathering, bonding, koneksi. Nah itu yang sebetulnya saya lagi mikir gimana nanti bentuknya ya kalau mass gathering itu dibatasi gitu. Hmm. Dan Saya juga masih Saya juga masih bingung nih kalau ada 500 orang harus dipecah jadi berapa grup gitu. dan ke beberapa area gitu ya, karena setiap Iya, orang betul. jarak 1 sampai 2 meter Betul. lebih. Iya, iya. Jadi itu masih tanda tanya besar lah apakah eh, ke depannya cash gathering itu masih akan sama bentuknya atau enggak. Nah, ini juga masih tanda tanya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya gini, Pak. Tadi balik lagi ke Asia Link ya. Andaikan jadi nih, itu gambarannya akan seperti apa, Pak, aktivitasnya di Bandung pada saat Asia Link berlangsung? Ya, eh, kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan di kota lain ya, tahun lalu saya hadir di Hanoi misalnya, Hmm. ya kota itu jadi meriah sekali Hmm. dengan kegiatan orang nyeket gitu, nyeket, motret, kemudian lokal maupun turis juga jadi ikut terlibat, gitu lihat gitu ya. Hmm. Kemudian banyak sekali impromptu exhibition. Sesudah nyeket di satu sudut kota, bentangin tali gitu, bikin exhibition 2-3 jam gitu. Oh, langsung Itu dipamerkan saat itu juga ya, hasil betul. sketsanya ya? Jadi itu semua sudut kota lah rame gitu. Itu seperti festival seni begitu jadinya. Ya, 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 ya. Nah, kalau ketika mereka 4 hari maraton ini nih, Pak, itu ada satu anchor location nggak? Atau misalnya ini memang bagaimana panitia mengatur persebaran 500 sketsa di Bandung itu nantinya? Ya, rutenya sudah kita rencanakan. Oh, gitu. Jadi Kemana aja, jam Pak? berapa kelompoknya kita bagi jadi berapa, itu kita sudah punya rencana sebetulnya. Hmm, Ya, udah cukup matang lah rencananya. masih mengandaikan nih, Pak, kalau itu jadi nih. Pengen tahu kemana aja, Pak, gitu. Oh Terus ya, jam berapa aja ininya, mulai turun ke jalannya gitu. betul. Jadi kalau rencana yang ada sekarang, kita punya dua opsi event center. Event centernya itu kalau nggak di Pendopo Balai Kota, Ya. itu di Gedung Merdeka. Ini kita masih negosiasi nih, gitu ya. Sampai terakhir nih kemungkinan di Gedung Merdeka. Kalau event centernya di Gedung Merdeka, nanti semua acara start dari situ. Kalau tidak salah hari pertama itu kita mengcover Asia Afrika, mulai dari Simpang 5 sampai Sudirman. Ya, ya. Oke, sorry Pak. Ini ada bos kecil saya konser. Oke. Boleh, silakan lanjut lagi Pak. Jadi dari Gedung Merdeka, Ya, terus itu misal kalau nggak salah, jadi sebetulnya begini. Day one itu hari pertama hanya ada pembukaan. Pembukaannya direncanakan di Gedung Sate bersama Ridwan Kamil karena beliau juga anggota Bandung Sketchwalk dan aktif mensketsa. Sering ikut acara kita. Itu malam-malam. Hari kedua, hari Jumat, itu di Jumat pagi di Jalan Asia Afrika. Kemudian Jumat siang, sesudah makan siang, itu kita mengcover Jalan Braga. Kemudian hari Sabtunya, kalau tidak salah, kita ke daerah Pasar Baru, belakang pasar, gitu. ABC. Itu jalan yang agak kumuh, gitu. Itu tuh menarik sekali buat di sketsa sebetulnya. Banyak orang akan tertarik. Gitu. Ya. Nah, wow. Kemudian hari ketiga, kita pindah ke sekitar Gedung Sate, dan sekitarnya, Museum Geologi dan sebagainya, sampai sore. Lalu malamnya penutupan kembali di Gedung Sate. Itu rencana semula begitu. Oh gitu. Wah,
Ini saya membayangkan sekian ratus pesketsa 4 hari berturut-turut melakukan keliling Bandung. Ini udah pasti begitu diupload karya-karya tersebut, saya yakin Bandung memiliki dampak branding yang baik sekali nih secara Ya, visual ya. mudah-mudahan. Ya, Karena kalau saya melihat yang amatir bergabung saja kemarin waktu di kawasan Kina itu, saya lihat gambarnya udah sebagus itu. Belum lagi ini yang dari se-Asia ya, dan jumlahnya ada 500. Indonesia sendiri punya 300-an pesketsa. Ini pasti akan sangat produktif sekali gambar-gambar Bandung dihasilkan. ya, Ini betul. Ini sempat bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung nggak Pak? Mungkin dalam kaitannya dengan pariwisata atau misalnya dengan aspek-aspek lain misalnya? Ya, betul. Kita memang didukung oleh Dinas Pariwisata Kota maupun provinsi. Oh gitu Pak ya? Ya. Ada misi dengan pariwisata gitu Pak? Karena sebenarnya ini juga mendatangkan turis yang juga sekaligus bisa menjadi menolong Bandung juga sebenarnya untuk terpublikasikan. Bukan sembarang turis istilahnya. Betul. Jadi kategori khusus ya, turismenya sudah sangat spesifik sekali. Kalau dari pengalaman kita tahun 2015, acara serupa yang jauh lebih kecil, itu para peserta stay beberapa hari sebelum acara dan beberapa hari sesudah sebetulnya. Jadi bahkan banyak yang di-extend misalnya ke Jogja, ke Bali gitu. Jadi emang kalau kita sudah datang ke tempat yang cukup jauh ya, sayang kan ya kalau di satu tempat, maka banyak yang sebetulnya langsung jadi sketsa kemana-mana. Gitu. Habis itu diterusin ke Jakarta, diterusin ke Jogja, atau sekitar Bandung lah, ke Kawah Putih misalnya. Itu terjadi waktu 2015. Oh, oke. Jadi, ya. Ini satu experience, tourism experience yang berbeda ya, yang bisa hadir dengan adanya kegiatan sketsa ini gitu. Dan yang menarik adalah bagaimana kota didokumentasikan. Kalau turis kan biasanya hanya foto ya, misalnya berfoto kemudian posting ya. Tapi ini didokumentasikan dengan gambar gitu Pak ya, setiap sudut kota yang betul. Ya, menarik sekali Pak. Nah Pak, bagaimana Bandung atau komunitas pesketsa Bandung ini bisa bisa terpilih, dipercaya di tahun 2020 untuk menyelenggarakan Asia Link ini kenapa Pak? Pasti ada. Ya, pertama kita memang sudah aktif di Asia Link ya. Sejak didirikan, saya aktif di adminnya, selalu ikut rapat admin begitu ya. Dan kita juga komunitas yang cukup besar lah. Kemudian kedua, kita sebetulnya sudah booking tuh. Sorry, ada kucing nih di tempat saya. Gak apa-apa Pak, dia ikut live. Jadi 2017 kita sudah booking, kita mau 2020 kita jadi tuan rumah. Itu pertama. Oke. Terus kedua, ya akhirnya kan semua peminat itu harus pitching, harus presentasi. Kita presentasi di Hanoi. Waktu itu finalisnya tuh tinggal 2, Suwon sama Bandung, Suwon Korea. Jadi, dan Bandung. Akhirnya yang dipilih Bandung 2020, Suwon 2021 gitu. Jadi emang kita harus buat Bandung terpilih dibandingkan Suwon Korea Pak? Terutama karena kita dianggap lebih siap sih. Kalau dibanding Suwon ya. Oke. Tapi orang juga suka Bandung kok. Banyak di antara teman-teman sketcher itu yang sudah tahu Bandung, tahu betapa sketchable dia gitu, sketchogenik gitu. Halo Bu Ririn, ini sambil menyapa. Halo Bu Ririn. Dan teman-teman lainnya yang
nggak bisa disapa satu-satu karena ini keasikan nih ngedengerin Pak Tamrin cerita tentang bagaimana Bandung bisa terpilih menjadi tuan rumah Asia Link Sketchwalk ya. Nah, lanjut lagi Pak. Ini hajatan besar dan dampaknya juga besar. Siapa yang nanggung biayanya Pak? Oke. Jadi tadi kan saya cerita gimana komunitas sketsa ini pergi kemana-mana atas biaya sendiri gitu ya. Sama seperti komunitas goes kali, sama seperti komunitas maraton gitu. Maraton lari. Nah, jadi orang datang dengan biaya sendiri, jadi tiket sendiri, akomodasi sendiri, bahkan mereka bayar untuk ikut acara kan. Tiketnya yang early bird itu 50 US dollar untuk ikut acara ini. Nah, kita menyelenggarakan dengan admission tiket itu plus sponsor sebetulnya. Karena sponsor juga udah mulai ada lah. Sampai terakhir ini kita masih bicara dengan beberapa pihak sponsor. Tiga sponsor diantaranya sebenarnya dari Eropa ya, dari Inggris dan dari Jerman. Karena audiensnya ada. Jadi orang mau mensponsori. Audiensnya itu dari ininya apa aja Pak? Misalnya apakah masing-masing pesketsa ini juga punya followers di akun Instagramnya banyak gitu ya? Karena ini kan termasuk bagian yang visual driven activity gitu ya? Betul. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu karena gaungnya multiplied lah ya dengan follower para sketcher itulah ya. Ya. Oke Pak. Nah, persiapan sebegitu detail, persiapan dana, lobby sponsor itu semua sudah, penjadwalan tempat, acara, kemudian juga rencana keberangkatan, segala aspek termasuk hotel dan sebagainya. Kemudian COVID datang, Pak. Ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Oke, jadi terpaksa kan mau tidak mau diundur ya, karena orang juga nggak mau traveling kan tahun ini kan ya, ke Bandung gitu, orang nggak mau juga. Kemudian kita juga belum tentu bisa menyelenggarakan karena masih dilarang berkumpul jumlah banyak gitu ya. Jadi dengan berat hati, bulan lalu kita umumkan diundur. Terpaksa kita tawarkan refund sebetulnya. Jadi yang refund sekarang sudah jumlahnya kurang lebih sudah 25% lah. Jadi kurang lebih sudah 100 orang minta refund. Ya, untung duitnya belum kita apa-apain, jadi kita akan kembalikan gitu ya. Kemudian sponsor berhenti semua, jadi semua pembicaraan dengan sponsor berhenti karena mereka juga nggak tahu harus bersikap seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya ini situasi berat lah buat kita. Ya, buat semuanya sih Pak. Ya, kita sekarang lagi sibuk itu ngurusin refund. Udah berupaya untuk mendapatkan anggaran, juga nge-grab semua semua peserta dan sebagainya, terus sekarang harus dikembalikan lagi gitu ya. Oke. Karena itu juga kalau waktu itu kan antusiasme orang kan masih tinggi ya. Makanya 60% tiket terjual dalam 6 jam pertama itu kan. Nah, tapi sekarang orang juga mikir 2 kali, orang juga mau mikir lagi ya, outdoor sketching yang skala besar tuh gimana gitu. Itu semua masih belum tahu sekarang. Betul. Ya, seperti tadi yang Indra tanyakan, sketchwalk new normal itu akan seperti apa gitu ya. Ini buku program kita ya. Wah, udah jadi bukunya. Oh iya, ini sudah jadi. Ini didesain oleh Kudos. Kudos, oke.
Ya, Keren. Studio ini khusus nih kalau maskotnya namanya Sima, Sima. Simaung. Oh. Wah, cerita Pak, cerita tentang maskotnya dong. Ya, ya betul. Jadi kita kita nyari maskot lah. Jadi lewat diskusi di grup dan sebagainya lahirlah ini si Simaung. Jadi Si ya Maung ya. Maung Bandung lah, tapi juga Maung si apa namanya yang lucu itu. Aku nggak refund, nabung cuti buat ke Bandung. Oh, oke. Keren, Ya keren. begitu. Jadi desain ini sudah lanjut, jadi merchandise itu sudah kita desain gitu ya. Hmm. Ya, sementara ini on hold semuanya. Udah siap semuanya pokoknya ya. Ya persiapan Pak, sudah lumayan lah. uh-uh. Tadi balik lagi ke maskotnya Sima ini Pak. Ini ada kaitannya sama Maung Bandung nggak? Ya betul, Maung Bandung. Ya, si Maung ya, Oh gitu. karena itu kan apa kesukaan atau kebanggaan warga Bandung lah begitu. Bandung Saya Maung kira, Asia ya, bukan macan. saya kira kalau orang nyeket di Bandung, lalu nanti Uh, mereka pasti akan nyeket itu lampu-lampunya itu, oh, lampu jalan. lampu-lampu lampu jalan ya, Uh, itu pasti ketangkep itu. Jadi kalau menurut saya orang bisa relate gitu sama si Sima ini. hmm, hmm. Ya, ya, ya. Nah, ini Pak, terkait dengan sketsa itu sendiri Pak. Kan Pak Tamrin kan backgroundnya arsitek nih. Arsitek kan dekat dengan sketsa kota ya, landscape gitu ya, urban activities atau urban design gitu. Nah, kalau yang bukan berbackground arsitek itu kebanyakan dari ratusan member ini apa Pak? Ada nggak yang bahkan nggak nyambung gitu Pak? Coba mungkin bisa Ada cerita. dokter gigi Dokter gigi. ada, dokter banyak, psikolog ada, lawyer Oh ya? ada. Wah. Ya, karena begini, Hmm. karena kan sebetulnya semua orang juga suka gambar pada dasarnya. Orang pernah menggambar, at least masa kecil ya. Orang tuh Ya, menggambar dulu baru menulis gitu. baru menulis betul. Ya, tapi karena apa lingkungannya, karena orang lama-lama malu gitu melukis gitu ya kalau bukan artis gitu ya. Hmm. Nah, gerakan sketsa ini sebetulnya ingin mempromosikan itu. Ayo kita menggambar untuk kesenangan gitu. Nggak Oh usah gitu. artis. Ini menggambar atau art untuk semua orang. Kira-kira begitu semangatnya. Hmm. Dokter gigi, dokter, lawyer, ya itu Ya, semua bisa Oke. Dan mereka bagus-bagus Pak gambarnya. bagus, Pak. Ya, bagus tidaknya itu tidak penting jadinya. Jadi partisipasi itu lebih penting. Lebih penting. Tapi Oke. sesudah berkali-kali ikut acara gitu ya, berinteraksi, lihat teknik orang, jadi bagus-bagus loh. Oh iya iya. Karena setiap orang Saya punya nyalain lampu sebentar ya. Oh boleh boleh Pak. Saya yakin pasti karena semua orang punya karakternya masing-masing dan karakternya itu yang sebenarnya tercerminkan ke si sketsanya ya. Exactly. Betul. Hmm, Oke. Jadi sebenarnya kalau janganlah kita merasa gambar kita jelek terus kita jadi nggak mau padahal sebenarnya kita mungkin dengan menyalurkan itu malah Ya, ada perasaan yang menyenangkan gitu ya. betul, betul. Itu poinnya urban sketching. Hmm, berarti sama kayak orang kan ada yang berpikir itu ngapain lari-lari jauh-jauh sampai puluhan kilometer ya Pak ya? Buat apa itu? Ya, Nah mungkin sketsa juga sama begitu ya. ya betul. Oke, Pak, ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Eh, ketika sekarang sudah diundur ke 2021, tapi juga kita belum tahu nih kondisinya di 2021 akan seperti apa gitu ya, Ya. dengan aktivitas apalagi outdoor. Nah, pernah terpikir untuk menggunakan platform digital eh, memigrasikan aktivitas
namanya kan sketchwalk nih Pak, sketsa sambil jalan gitu ya. Nah, Iya, pernah terpikir nggak Pak untuk menggunakan platform digital untuk memigrasikan ini? ya sekarang sudah terjadi sebetulnya di Facebook itu sudah ada udah banyak grup namanya virtual sketchwalk. Oh, oke. Jadi pakai ini pakai Google Street View. Jadi Oh, ya, ya, jadi ya, ada ya. host, jadi ada Heeh. host yang apa namanya ngajak sketsa ke kotanya, dia sebutkan titik-titik menarik di mana, diberi Heeh. koordinatnya kayak gitu. Heeh. Kemudian orang upload gitu. Heeh. Nah, itu sudah terjadi sekarang. Jadi Oke. tiap hari sebetulnya ada tuh acara virtual sketchwalk. Virtual sketchwalk ya. Tapi sebetulnya kalau sketch gathering yang live gitu, yang physical gitu, itu Heeh. aspeknya bukan hanya sketsanya ya. Jadi eh, aspek sosialnya sebetulnya yang penting. Jadi ketemu teman-teman kayak reuni gitu. Nah itu yang tidak Heeh. tergantikan sebetulnya. Kalau Hmm. nyeketnya sendiri-sendirian nggak apa-apa, digital Ya, sudah terjadi gitu ya. ya, Tapi gatheringnya itu yang tidak terjadi betul, kalau di platform online ya. betul. Jadi kalau misalnya ya saya tadi bayangkan manfaatkan Google Earth atau Street View ya, Google Maps Street View, ya kita seperti akan sketsa sebuah foto ya, bukan bukan live objek yang kemudian kita bisa punya banyak interpretasi hanya atau banyak perspektif hanya dengan menggeser apa duduk kita pada saat sedang melakukan sketsa gitu ya. Kan kalau kalau ini kan satu angle kameranya si Google Street View aja Google, gitu yang bisa dijadikan ya. acuan. Terus mau ngobrol sama teman juga, aduh iya ya. Nah Memang itunya yang hilang, itu ya hilang ya. aspek sosialnya yang hilang. Tuh langsung Nah ada itu yang tuh komen betul. nggak Sambil asik jajan ngobrol gorengan, nggak bisa. ngobrolnya pakai bahasa kolbu nggak bisa jajan gorengan. Ya Iya iya itunya iya yang iya. hilang. Kalau kalau virtual sketchbox lagi rame juga nih sekarang sebenarnya. Hmm, hmm. Ya ya ya. Oke. Ya memang ini menjadi isu yang kemudian kita juga jadi terpikir harus menemukan cara yang sebenarnya menurut saya belum tentu semuanya bisa diakomodir oleh platform digital. Betul nggak Pak? Iya betul. Bagaimana kita bisa menghadirkan sketchwalk new normal itu dengan apa namanya? Saya rasa saya ngebayangin nggak seru sih kalau ngelihat virtual Google Street View, tapi gambar itu kayak kayak gimana gitu rasanya ya. Iya Eh, kemarin ya, kemarin selama apa lockdown itu marak sekali, itu rame rame banget. itu rame ya. Ya Tapi sebagai kayaknya sebuah sebuah bridging untuk mengobati kekangenan atau untuk sekedar mengisi jeda gitu mungkin bisa Pak ya, mengisi iya jeda gitu ya. betul Tapi betul. kalau untuk kedepannya akan begitu terus Pak, itu gimana menurut Pak Tamrin? Saya mau eksperimen sih dengan Bandung Sketchwalk. Ke depan nih kita mau coba bikin Ya. acara kecil-kecilan dulu. eh Heeh. Outdoor tetap live gitu, tapi skala kecil, dibagi menjadi grup-grup. Kita akan coba. Saya akan Ya. kita di Bandung Sketchwalk akan eksperimen lah dengan pelonggaran ini kita akan mulai coba nyari Mm-mm. bentuknya seperti apa sih sebetulnya. Ya, ya. Setuju, setuju. Ya misalnya bentuk-bentuk fisikal juga bisa didesain kan Pak ya, gestur-gestur atau apa experiential activity-nya, misalnya jumlah sketsanya tidak terlalu banyak atau dibagi menjadi durasi hari yang lebih panjang sehingga Iya, ketika berjalan jalan itu apa tidak terkumpul massa dalam satu jumlah yang besar gitu kan. betul. Terus juga mungkin tapi kalau pakai masker dan pakai face shield gitu nyaman nggak Pak?
melakukan sketching. Nggak apa-apa, mungkin itu sudah harus lah sekarang. Udah nggak Iya, bisa iya. ditawar. Nggak bisa ditawar ya. Iya, iya. Nah, Pak, apa namanya? Sketsa ini atau komunitas sketsa yang di Bandung yang sudah tadi Pak Tamrin bilang ada 300-an lebih, bahkan Pak Gubernur juga salah satu anggotanya gitu. Ini berdiri atau lahir terbentuk sejak kapan, Pak? Di Bandung 2013. ya? 2013. Oh, Ya. okay. Belum lama ya sebenarnya ya. 7 tahun lah, lumayan lah. Oke, 7 tahun, Pak. 7 tahun dan 300 ininya ya. Oh, kalau anggota Bandung Sketchwalk sendiri sebetulnya kita nggak ada keanggotaan terdaftar. Jadi kalau acara itu mungkin antara 50 sampai 100 orang lah setiap kali acara. Kira-kira begitu. Kalau di Facebook grup kita mungkin sekarang ada 3.000-an orang kali. Oh, 3.000 ya? Ya, 3.000-an. Tapi kalau acara tuh antara 50 sampai 100 umumnya. Sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Iya, iya, iya. Setiap hari Minggu pertama setiap bulan. Dengan komunitas sebesar itu sebenarnya udah bisa ngapa-ngapain banget ya. Bisa banyak hal yang dilakukan gitu. Pak, ini kenapa Bandung, Pak? Sebagai ininya. Kenapa? Sebenarnya komunitas sketsa ini tumbuh di mana-mana, ada di seluruh Indonesia, kayaknya di hampir semua kota besar ada. Oke. Itu ada sih sebetulnya. Bandung salah satunya, karena saya kira ya orangnya banyak mahasiswa seni, desain, begitu ya. Kemudian tempatnya juga bagus, banyak bangunan tua yang menarik, banyak spot yang menarik, udaranya juga bagus. Bandung tuh enak, orang kalau nyeket di Bandung tuh seneng, karena ya bayangin aja bandingnya nyeket di Surabaya misalnya. Keringetan, Pak. Gitu. Jadi orang suka nyeket di Bandung, ya. Jadi kita punya kelebihan cuaca yang nyaman. Itu nilai penting sekali sih, Pak ya, karena aktivitasnya banyak dilakukan outdoor. Betul. Itu sesudah acara internasional kita 2015 tuh banyak yang kangen sih sebenarnya pengen ke Bandung lagi. Segala aspeknya lah kalau menurut saya menarik ya, ada makanannya juga, orangnya juga buat mereka juga ramah begitu. Jadi ya, Bandung ini menurut saya objek. Ya, jelas Pak. Ya, go ahead. Jadi ada objek kota Bandung itu sendiri yang menawarkan banyak objek menarik untuk digambar atau disketsa, ya kan. Lalu cuacanya sangat mendukung. Lalu juga didukung dari banyaknya mahasiswa-mahasiswa desain atau orang-orang yang belajar kaitannya dengan kegiatan kreativitas gitu ya. Lalu juga Bandung mungkin dengan fasilitas tourismnya atau hospitality-nya yang affordable kali Pak ya. Itu semua menjadi satu rangkaian yang membuat sketsa ini menjadi sangat friendly atau potensial di Bandung ya. Betul. Ya. Oh, ini ada yang menawarkan Pak dari Henrico nih. Drive-thru dalam mobil Pak, sketchwalk-nya. Oke. Dari dalam mobil. Ya, mungkin ya. Terpaksa begitu ya, tapi betapa bikin macet, polusi gitu kali ya kalau mau banyak sekali mobil. Tapi boleh dicoba tuh. Dan harus hati-hati, berarti nggak boleh yang nyetir, Pak. Oh iya benar. Nanti jadi sketch drive ini membahayakan lalu lintas. Ini kita sama ada Mas Yusing, ada Mbak Email. Wah, halo Mas Yusing. Halo Email. Sketch drive tuh Mbak Tita.
Wah, Iya, sekali betul. drive harus pakai driver. Oke. Iya, Nggak boleh si Skechers-nya yang sambil driving. Nah, oh jajanan, menarik. Oh ini benar, jajanan itu karena betul, aktivitasnya ini di jalanan Pak ya. Kalau betul, di jalanan, jadi lekat sekali dengan para penjajah makanan yang berada di dekat situ. Iya, betul. iya. Wah, memang Dan semuanya berlawanan dengan COVID Pak ya, gesturnya. betul. Dan itu ya, kalau kegiatan sketching itu tidak hanya bangunan loh. Jadi human interest juga banyak yang berminat. Jadi orang menggambar pedagang kaki lima itu menarik. Banyak yang melakukan itu. Kemudian ada orang-orang yang spesialisasi di food sketch juga, food sketching. Ya. Nah itu ada yang memburu makanan untuk disketsa. Ada itu. Oh, gitu ya. Grupnya besar itu di dunia tuh food sketching. Food catching. Oh, gitu ya. Jadi kayak cilok, cimol, cilor gitu Pak ya. Yang Ah itu boleh juga tuh diperkenalkan. cireng Nah, ya, semua saya semua terkesan nyuci gitu. waktu di Hanoi tahun lalu, Hmm. waktu opening ceremony itu semuanya jajanan pasar. Yang di scan. Betul, jadi di lapangan terbuka itu malam hari, kemudian di kiri kanannya itu kios-kios gitu, memang sengaja diundang gitu. Makanan street Hmm. foodnya Vietnam luar biasa ya. Nah itu Hmm. dikumpulkan gitu. Nah itu juga kita ingin lakukan di Bandung sebetulnya kalau jadi sih. Wah, itu saya ikutan Pak. Ayo daftar. Ya, daftar Pak. Ya, Food catching. Oh, iya ya. Oh, ini Mas Yusing. Komunitas sketsa belum diajak collab sama pariwisata kota ya Pak? Nah, mungkin sudah tadi kan sih. sebenarnya udah sempat dijawab ya. Coba mungkin Pak Sudah Tamrin bisa kita share lagi. kita sudah beberapa kali komunikasi dengan Dinas Pariwisata. Bahkan kita mau ketemuan sih sebetulnya, tapi keburu lockdown. Ya, ya, buru lockdown. Jadi sebenarnya udah ada mulai engagement ya Pak ya, udah mulai ada hubungan kerjasama yang bisa dijajaki. Ya, karena kita juga Pak, pernah kerjasama sebelumnya. iya ya. Saya tuh jadi, oh ini juga tadi Mang Jasad. Halo Mang Jasad. Mang Jasad menyapa kita. Halo. Ini Pak, saya tuh selalu ketika melihat sketsa Pak Tamrin, selalu punya keinginan untuk mengolaborasikannya dengan video mapping Pak. Jadi saya tuh membayangkan kumpulan sketsa yang Bapak bikin itu saya proyeksikan dan saya meresponnya dengan konten digital dari sketsa yang Pak Tamrin buat. Nah, ini Pak, mumpung kita lagi ngobrol gini ya, udah aja kita jadiin Pak. Soalnya kalau nggak gini, Pak Tamrin sibuk kemana, saya sibuk kemana, nggak jadi-jadi. Iya, iya, oke. Sekarang kita jadi ketemu. Nah, gimana kalau kita jadiin? Nanti apa? Ya, oke. Ini satu poin yang keidean barusan jadi apa? Bikin semangat dan mungkin kita bisa mencari bentuk-bentuk baru dari itu semua. Ini Pak, satu lagi. Wah, ini waktu kita sudah. Oh, tapi kita tadi mulai terlambat. Jadi masih ada sekitar 10-15 menit lagi. Nah, boleh tuh Pak kasih gambar-gambar kita Pak. Ya, ini saya tunjukin beberapa foto ya. Ini waktu di Kucing 2017 nih. Jadi cateringnya tuh seperti ini. Jadi kita nyeket di satu tempat. Ya ini waktu kumpulnya lah ya di satu tempat. Tapi abis itu, ya di Kucing tuh kurang lebih 300 orang waktu itu. Jadi ya kegiatannya jadi campuran wisata dan ini di Hanoi nih. Ini di Hanoi tahun lalu, betul. Ini masih sedikit nih, ini cuma satu kelompok kecil di depan katedral ya. Ya ini mutu-mutu sketsanya tuh kayak gini lah. Ini mungkin sketsa setengah jam, 1 jam gitu. Wedian, ini mah skill Pak.
Nah, menarik kan begini kan ya? Ini aktivitasnya ya. Ya. Nah, ini waktu kita terpilih jadi host ya ini sesudah kita pitching itu ya. Jadi yang Oh, paling itu kiri itu Patrick itu adminnya dari Singapura. Saya di tengah sudah presentasi. Sebelah kanan saya itu Kisung dari Swan yang runner up terpilih ke 2021 itu. Jadi memang suasananya beginilah santai gitu ya. Ya. Wah, seru Pak. Gini kegiatannya. Nah, ini di Hanoi ya. Jadi seluruh kota waktu itu isinya sketcher semua. Di mana-mana ada gathering, exhibition kayak gitu. Sebentar, ini di Hanoi juga. Jadi ya, grup-grup sketsa berkumpul begitu ya. Ini sketsa saya waktu di Hanoi ya. Wah, nah, ini sebelum penutupan di depan Opera House ya, Hanoi Opera House. Jadi ini sebelum closing ceremony. Wow. Ya kira-kira begitu suasananya biar kebayang. Pak, itu sketsanya keren-keren Pak. Wah, itu. Ya. Ini sketsa mereka keren-keren. Sketsa saya nggak ada apa-apanya di sana. Wah, kalau suhu Tamrin aja nggak ada apa-apanya, gimana? Waktu di Hanoi dari Indonesia mungkin ada 30 orang kali ya. Dari berbagai kota ya. Betul. Ini yang waktu Pak Tamrin sempat cerita paspor ketinggalan di Bandung bukan? Udah nyampe Cengkareng. Itu Bangkok. Itu Bangkok 2016 waktu saya nggak jadi ya. Nah, sekarang waktu di Hanoi kan lumayan ya, dari Indonesia ada 30 orang ya. Itu kira-kira saya pertama kali ikut acara seperti ini di Bangkok 2013 ya. Waktu itu saya masih sendirian dari Indonesia. Nah, sekarang udah selalu banyak lah, di 30-an begitulah. Ya, ya. Oke. Ya, ini ilustrasi lah ya, biar kebayang ramenya. Ya. Ya, ini menurut saya sudah jadi komunitas yang serius ya, harus diperhitungkan. Karena aktivitasnya juga sudah bisa bergerak lintas region ya, sampai ke Asia, lalu juga menyeberang banyak disiplin. Tadi ada dokter, ada pengacara dan sebagainya yang jadi member gitu. Nah, terus juga barusan dengan diskusi sore lewat Instagram ini, saya walaupun mahasiswa seni rupa Pak, tapi ya saya menyadari kemampuan sketsa saya tidak sejago itu karena keburu berkenalan dengan software grafis yang yang tangannya ini jadi kaku gitu. Tapi saya jadi terinspirasi, dan tadi juga saya lihat banyak teman-teman yang mendukung usulan kita untuk bisa mengolaborasikan antara video mapping dengan sketsa. Nah, nanti ini mari kita wujudkan, Pak. Ayo. Mungkin nanti di Asia Link 2021 ada karya-karya yang sudah jadi, nanti bisa kita ikut pamerkan ketika oke. Nanti waktu opening pakai itu deh, pakai video mapping, keren. Ya, bisa Pak. Semoga ini segera berakhir nih wabah COVID ini. Dan juga teman-teman, kita mau menginformasikan kalau Simple Space-nya BCCF sudah bisa dibuka lagi dengan protokol COVID yang ketat. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan Simple Space di Jalan Braga untuk berkumpul atau mengerjakan pekerjaan di laptop sambil menikmati jajanan yang ada di sana, silahkan untuk datang ya. Kemarin juga kita sudah menyediakan
keran untuk cuci tangan yang tidak disentuh tapi diinjak oleh kaki, sehingga kita benar-benar mengondisikan touchless harus jadi. Itu saya sampaikan dulu sekarang mumpung semuanya ada di sini, jadi bisa mengetahui. Karena kan sejauh ini memang selama 3 bulan kita berhenti sama sekali gitu ya untuk tidak melakukan gathering. Sedikit banyak, nggak sedikit sih, banyak itu berdampak kepada pekerja-pekerja kami yang menjaga kafe, yang melakukan operasional terhadap keberadaan Simple Space di Braga. Nah, oke, balik lagi, kita masih punya waktu nih Pak. Saya juga mau bilang terima kasih ke Simple Space, ke BCCF. Oh ya Pak. Jadi berapa bulan itu sudah jadi markas Bandung Sketchwalk sih sebetulnya, kita selalu rapat di situ. Wah, mantap. Thank you Pak Tamrin. Kita selalu rapat. Kita selalu rapat di situ. Kemudian gathering dan acara kita juga sering pakai Simple Space. Dan yang lebih penting sebetulnya kita sudah izin ke BCCF untuk pakai rekeningnya BCCF. Jadi sekarang rekening Bandung Sketchwalk pakai BCCF loh. Oke, silakan Pak, gunakan dan isi sebanyak-banyaknya Pak. Iya betul. Jadi untung belum kita pakai, jadi kita masih bisa refund ini. Oke, ya. Sementara diparkir di rekeningnya BCCF. Ya, oke. Amin Pak, aman Pak, dijamin aman. Ya. Nah, ini Pak, kalau ini kan ada yang bertanya Bandung Sketchwalk kapan lagi akan dilangsungkan untuk yang new normal. Nah, saya sih silahkan kalau postnya mau dimulai dari Simple Space, silahkan. Itu dijadikan tempat untuk berkumpul Sketchwalk di new normal ini. Dengan senang hati kita bisa memberikan dukungan itu. Terima kasih. Itu ada yang ngusulin Juli, Pak. Kenapa? Ada yang mengusulkan bulan Juli untuk Bandung Sketchwalk. Ayo Juli, di Juni kan sudah oke lah. Asal secara resmi udah boleh lah ya. Asal PSBB Jawa Baratnya sudah lewat ya Juli ya. Bandung itu sampai 26 kan ya. Terakhir perpanjangannya lagi sampai tanggal 26 Juli. Ya semoga tidak diperpanjang lagi. Ya. Sebenarnya bukan masalah diperpanjang ya, tapi ya kalau pemerintah kan mengikuti perkembangan dari grafik virusnya ya. Kalau kasusnya masih bertambah juga ya kita juga agak was-was juga ya. Dan saya rasa lebih baik mengikuti perkembangan untuk tidak memaksakan, walaupun kita tahu ini seru sekali, ini banyak membawa energi positif gitu kan. Ya. Nah mungkin Pak sambil ada yang terbersit sesuatu dari Pak Tamrin terkait dengan kegiatan sketsa ini yang perlu di-share. By the way, ini kan juga direkam di IG live-nya BCCF dan kita akan upload ke YouTube menjadi konten yang bisa diakses kapanpun. Jadi saya rasa baik sekali untuk bisa membagikan ilmu atau pengalaman atau poin-poin menarik sehingga nanti followers BCCF bisa mengambil manfaat dari itu, Pak. Silakan. Ya, jadi banyak yang saya terutama ya, saya sering mengibaratkan sketsa ini seperti atletik dalam olahraga ya. Atletik sering disebut-sebut sebagai ibunya olahraga ya, karena atletik dulu atau kira-kira begitulah ya, atletik itu ibunya olahraga. Saya melihat sketsa ini ibunya desain begitu, karena semua profesi desain pastinya CAD sebetulnya. Betul. Dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang sketsa ide, ada yang sketsa diagram, ada yang sketsa untuk visual diary, recording, gitu ya. Komunikasi. Itu sketsa itu menurut saya esensial. Jadi saya berani klaim lah itu ibunya desain gitu. Ya. Nah,
saya sebenarnya berharap kemampuan sketsa ini meluas begitu. Jadi banyak sekali orang sketsa untuk kesenangan gitu. Saya sih lihat ini kali akan bermanfaat. Jadi meningkatkan apresiasi pada seni, desain, meningkatkan kemampuan mengamati begitu. Jadi itu sebenarnya kalau bicara ide besarnya itu sebenarnya begitu. Kenapa kita ingin menghidupkan sketsa di Bandung? Dalam perkembangannya 2013 itu ya, 2013, 2014 itu sebenarnya kita juga mengisi ruang-ruang publik sebetulnya yang waktu itu mulai membaik sesudah RK jadi wali kota ya. Kita sebetulnya mengisi ruang-ruang publik dengan kegiatan-kegiatan publik yang yang positif lah, yang kreatif begitu, tidak cuma mengkonsumsi begitu. Nah, kira-kira dulu idenya begitu. Ya. Jadi kalau saya melihat sih bagaimana kegiatan sketching ini juga bukan hanya sebatas hobi, tapi juga bisa menjadi sebuah cabang baru olahraga kayaknya Pak ya. dengan kalau catur aja bisa jadi olahraga Pak, atau main game aja bisa jadi olahraga ya Pak. Kenapa sketsa nggak bisa jadi olahraga? Sambil jalan-jalan, sambil mengapresiasi kota. Mungkin kita tidak berasa berjalan sudah berapa kilometer sambil melakukan sketching gitu kan. Dan proses dari sketching ini juga bisa mempertajam indera kita, kepekaan gitu ya, kepekaan kita dalam merekam. Ya ini jadi kebayang aja Pak, mungkin nanti bisa jadi usulan olahraga. Satu hal yang kita nggak pernah rencanakan sebelumnya, kita juga ternyata sekarang punya recording yang banyak sekali tentang tempat-tempat di Bandung. Karena setiap acara kita pegang fotonya, aslinya dipegang masing-masing. Mungkin sekarang sudah ada ribuan sketsa kali yang kita pegang dokumennya. Dan itu ada beberapa kasus di mana bangunan tuanya sudah hancur gitu, dihancurkan. Misalnya di Sudirman ada kasus begitu. Kita masih punya sketsa. Wah, tuh, ini jadi bisa kemana-mana nih. Saya langsung ngebayangin Pak, rekaman-rekaman dengan sketsa-sketsa tadi bisa digitize gitu ya. Lalu aset digitalnya ini bisa kemudian dikolaborasikan dengan teknologi virtual reality, mixed reality, cross reality gitu. Itu kita bisa menghadirkan rekaman waktu misalnya bangunan bisa kemana-mana ini ya. Iya, saya jadi banyak. Kita kan sudah 72 kali ya Bandung Sketchwalk itu sekarang 72 bulan, berarti katakanlah kalau di rata-rata aja, saya nggak pernah ngitung akurat kita punya berapa sketsa. Kalau misalnya sekali sketsa bisa jadi 60 sketsa, mungkin bisa 100 sih sebetulnya. Karena satu orang tuh bisa nyeket beberapa sketsa setiap event. Ya, katakanlah 50 lah rata-rata, 50 sketsa. 3.500. Kita sudah punya tuh. Ayo, itu silahkan pakai. Jadi apa? Itu data yang sangat menarik, Pak. Itu data yang akan sangat terolah. Nanti saya harus main nih ke tempatnya Pak Tamrin nih. Begitu PSBB selesai, Pak. Ini langsung kita eksekusi aja. akan bisa jadi banyak hal yang menarik nih. Itu sketsanya ada di Instagramnya Bandung Sketchwalk. Oh gitu ya, oke. Baik. Jadi kalau kapan-kapan kita perlu, kita tinggal menghubungi pembuatnya. Karena itu kan milik masing-masing. Milik masing-masing ya. Jadi tapi ya nanti minimal 4.000-an sketsa kita udah punya lah. Oke. Ayo. Baik Pak. Siap. Ya. Ini berhubung waktu sudah tinggal 15 detik lagi Pak, jadi kita harus tutup. Udah habis ya? Ya, kita harus tutup. Terima kasih Pak Tamrin atas sorenya yang penuh inspirasi ini. Dan saya jadi banyak kedapatan ide nih. Nanti saya akan kontak main ke rumah Bapak ya.
Oke, Terima kasih, Pak. Ya. makasih.